Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wayuningsi sebagai observer, sebelah kanan saya Ibu Eni sebagai coach, dan sebelah kiri saya Bapak Mustakfirin sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Ayu. Bu Ayu sendiri bagaimana? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia tentunya. Anak-anak di rumah bagaimana? Alhamdulillah anak-anak sehat, suami juga sehat Bu Ayu. Oh, alhamdulillah sekali ya. Hari ini Bu Eni ada rencana coaching, betul? Betul Bu, hari ini saya akan menjadi coach bagi rekan saya Bapak Mustakfirin. Oke, baik. Sebelumnya untuk nanti ya Bu, sebelum proses coaching ini saya ingin membicarakan, berdiskusi sebentar dengan Bu Eni dan menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Eni? Oh, tentu saja boleh Bu Ayu, silahkan. Baik Ya. Bu Eni, terima kasih atas kesediaannya. Nanti pada saat coaching ya Bu Eni, saya akan mengamati proses coaching tersebut, kemudian membuat catatan-catatan dari hasil pengamatan yang coaching yang Ibu lakukan. Di sini saya ingin bertanya sebelumnya Bu Eni, untuk coaching hari ini boleh saya tahu untuk rubrik penilaiannya bagaimana Bu Eni? Iya Bu Ayu, untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini saya akan menggunakan alur Tirta. Oke. Jadi dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, di sana ada rencana aksi, Baik. dan terakhir ada tanggung jawab dalam bentuk pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Berarti nanti pas proses coaching Bu Eni akan menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Ya. Nah, nanti di sini saya akan mengamati dari proses coaching tersebut menggunakan rubrik penilaian yang Ibu gunakan, yaitu menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mengamati apakah proses coaching sudah sesuai dengan dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya, masih ingat ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Selain itu, saya juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari coachee atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan dari kata kunci yang ada, ya Bu ya. Kemudian, untuk kompetensi apa yang sebenarnya dari proses coaching ini yang ingin Bu Eni kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu. Baik. Yang pertama hadir secara penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Bu. Baik, berarti ada 3 kompetensi ingin dicapai semuanya ya Bu ya. Ya. Luar biasa sekali. Lalu dari ketiga kompetensi itu Bu Eni, secara spesifik kompetensi apa yang ingin sekali dikembangkan dan dimaksimalkan pada proses coaching kali ini Bu? Ya, jadi dalam hal ini yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi hadir secara penuh Bu. Oh, baik. Ya, jadi dalam proses coaching tersebut karena saya merasa masih kurang pada kompetensi ini, saya berusaha akan hadir secara penuh dalam coaching ini. Oke, baik Bu Eni. Berarti Bu Eni pengen sekali secara spesifik mengembangkan kompetensi hadir secara penuh ya Bu Eni. Oke. Lalu indikator ketercapaiannya bagaimana Bu Eni? Jadi saat coaching berlangsung, saya harus fokus memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan coachee. Oke, baik. Tanpa adanya pikiran atau asumsi negatif dari saya. Baik. Okay. Nah, kemudian saya lebih terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot nantinya Bu. Kemudian saya akan mendorong coachee untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baik. Berarti Bu Eni ingin sekali fokus terhadap si coachee ya Bu ya, sehingga pikirannya terbuka, kemudian sabar dalam mendengarkan apa yang coachee sampaikan, sehingga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarah untuk si coachee mendapatkan atau menghasilkan solusi untuk permasalahannya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Luar biasa sekali ya.
Semoga indikatornya tercapai ya Bu ya nanti. Bu. Setelah ini silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga setelah proses coaching ini bisa berjalan dengan baik, dan setelah ini kita bisa ngobrol kembali ya Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Firin, alhamdulillah kabarnya baik. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar, boleh Bu? Boleh Pak, sepertinya ada yang sedang dipikirkan ya oleh Pak Firin? Iya Bu, ini saya ingin bercerita tentang masalah saya Bu. Ya silahkan Pak. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya melihat salah satu murid saya itu menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas, bahkan itu cenderung menarik diri. Dengan hal ini, maka teman-temannya jadi menjauhinya seperti itu. Padahal anak ini termasuk dulu itu anak yang aktif, yang ceria, bahkan anak ini cerdas, bahkan pernah membawa nama baik sekolah dalam event lomba seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi dari pembicaraan kita kali ini, apa yang Pak Firin inginkan ya? Saya ingin murid saya ini kembali ceria dan aktif kembali seperti dulu, seperti itu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan murid Pak Firin itu menjadi pendiam dan tidak aktif di kelas? Apakah Bapak sudah mencari tahu? Ya Bu, saya sudah ke rumahnya dan kebetulan bertemu dengan orang tuanya. Saya juga bertanya mengenai perubahan sikap anak tersebut. Terus tanggapan dari orang tua anak tersebut bagaimana Pak? Ayahnya bercerita pada ibunya bahwa baru saja di PHK dari perusahaannya. Secara tidak langsung anak ini mendengar perkataan dari kedua orang tuanya ini, sehingga anak tersebut langsung berubah, tidak percaya diri seperti itu. Oh iya. Nah, melihat keadaan murid Bapak seperti itu, nah apa solusi dari Pak Firin agar murid Bapak itu ceria dan aktif kembali seperti semula Pak? Saya ingin melakukan pendekatan pada anak ini, juga kepada orang tuanya ya Bu, dan juga kepada anak-anak yang lain di kelas. Ketika saya mendekati anak tersebut, saya akan pelan-pelan mengingat kondisi emosinya mungkin belum stabil karena masalah keluarganya di situ dia tergoncang seperti itu, dan saya juga akan memperbaiki dalam pembelajaran saya di kelas. Oh iya, saya paham ya Pak ya. Jadi saya paham dan saya setuju dengan pemikiran dari Pak Firin. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini ya? Hal yang akan saya lakukan, yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada murid itu, Bu. Dan tentunya kepada orang tuanya untuk memberikan pemahaman bahwa manusia itu pasti akan ada permasalahan, tapi jangan seperti anaknya itu permasalahan orang tua, jangan ikut. Anak adalah tinggal mengikuti aja, belajar, agar permasalahan di keluarga itu urusan kedua orang tuanya. Kemudian saya juga akan memberi motivasi kepada anak tersebut agar lebih ceria kembali dan kreatif. Dan yang terakhir mungkin saya akan menerapkan berbagai model pembelajaran yang menarik, ya kan, yang mengaktifkan kembali murid yang ada di kelas saya. Oh ya begitu ya Pak ya. Nah selanjutnya strategi yang seperti apa yang Pak Firin akan terapkan agar tujuan tersebut tercapai? Baik Bu, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya,
saya akan mendekati murid tersebut, memotivasi, terus untuk lebih belajar lagi dalam kehidupan pasti ada kegagalan. Namun itu kita harus bangkit, ya kan? Anak itu juga merupakan kebanggaan sekolah, maka pernah menorehkan prestasi, bawa nama baik sekolah. Saya juga akan berusaha mengembalikan kepercayaan pada diri anak tersebut. Di kelas saya juga akan memberikan pengertian pada murid lainnya bahwa tidak ada anak yang sedih. Seharusnya mereka menunjukkan empati dan simpati. Jangan terus menjauhinya seperti itu, Bu. Saya juga akan menunjukkan bahwa makna persahabatan itu sangat penting. Jangan terus menjauhinya kan. Selain itu juga akan menerapkan berbagai model pembelajaran agar murid aktif kembali di kelas, misalnya dengan diskusi, bermain peran, atau model atau cooperative learning lainnya, di mana murid akan bekerja sama dalam kelompoknya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak ya, apa yang Bapak sampaikan. Jadi saya sangat mendukung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Firin. Nah, semoga rencana yang tadi Bapak sampaikan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Nah, kira-kira nih untuk menjalankan rencana ini, siapa yang akan membantu Pak Firin? Yang membantu saya adalah guru mapel yang lain guna untuk memberikan motivasi agar lebih giat kembali, ya. Jadi tidak hanya pada saya saja, tapi kepada guru yang lain untuk membuat suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Baik Pak, selanjutnya apa tindak lanjut Bapak dari pembicarakan yang kita lakukan, Pak? Saya akan menggunakan strategi yang sudah saya sampaikan tadi secara berkelanjutan seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak. Sekali lagi saya doakan semoga rencana Bapak akan berhasil. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Semoga rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ya Pak ya, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang tadi Bapak sampaikan? Saya akan terus memotivasi semua murid saya untuk lebih giat dalam belajar dan tetap percaya diri maupun kondisinya, karena dengan ilmu pengetahuan mereka akan dapat meraih cita-citanya. Dan juga saya ingin terus menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan kembali murid-murid saya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak Firin. Saya doakan semoga rencana yang Pak Firin sampaikan dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya, Bu Eni. Semoga rencana saya berjalan dengan lancar. Saya tunggu ya Pak kabar-kabarnya lagi apabila rencana yang Bapak sampaikan sudah berhasil. Jadi kita bertukar pikiran kembali. Saya tunggu Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bu Eni, tadi sudah melakukan proses coaching ya bersama dengan Pak Firin, betul? Iya Bu, barusan melakukan coaching dengan Pak Firin. Oke, baik. Lalu menurut Bu Eni sendiri tadi hasil coachingnya bagaimana Bu? Alhamdulillah, tadi coaching dengan Pak Firin itu berjalan dengan baik dan lancar, begitu Bu Wahyu. Oke, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Ya. Kemudian ini ada yang perlu saya tanyakan ya, Bu, terkait dengan hasil coaching tadi. Menurut Bu Eni sendiri, indikator ketercapaian tadi untuk pengembangan kompetensi yang Bu Eni ingin capai kira-kira bagaimana setelah hasil coaching ini?
Menurut saya ya Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, Oke, baik. kemudian sudah mencoba mendengarkan dan memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci. Saya juga sudah membuat catatan hal-hal penting yang disampaikan oleh Koci agar saya tetap bisa fokus mendorong Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Gitu Bu. baik. Berarti Bu Eni sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirta begitu. Kemudian Bu Eni juga tadi kalau saya lihat juga memang sudah fokus ya, fokus hadir secara penuh, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci ya Bu Eni, sangat luar biasa sekali ini. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Monggo Bu, silakan ya. Oke, baik. Tadi saya mengamati pada saat proses coaching Bu Eni itu sangat rileks ya, dan ini membuat coachingnya juga terlihat jadi nyaman dalam memberikan cerita-ceritanya ya Bu Eni. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian Bu Eni juga sudah melakukan alur Tirta dengan baik dan dengan urut ya, dengan menanyakan berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diambil dari kata kunci yang ada. Kemudian hal ini yang bisa menggali potensi Koci otomatis ya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di sini juga Bu Eni itu terlihat fokus dan hadir secara penuh. Nah, ini luar biasa sekali ini ketika bercerita, walaupun di situ ada saya gitu ya, tapi Bu Eni bisa mengajak coachingnya itu bercerita dengan sangat nyaman. Ini mengindikasikan bahwa Bu Eni itu sudah berhasil meningkatkan kemampuannya dalam present ya Bu Eni. Kemudian dari present ini juga saya amati Bu Eni dapat mendengar dengan aktif nih, luar biasa sekali. Sehingga bisa memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, ini sudah melebihi ekspektasi kita nih ya Bu Eni. Padahal tadi ingin meningkatkan kemampuan present gitu, tapi di sini malah melebihi yang kita harapkan. Nah, menurut Bu Eni sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah kalau penilaian dari Bu Wahyu sudah baik, tapi menurut saya memang walaupun sudah dapat hadir secara penuh, kadang-kadang kita merasa memang kadang ngeblank sedikit gitu ya Bu. Nah itu betul. Tetap masih perlu saya tingkatkan begitu Bu. Iya, ya memang betul seperti itu ya Bu ya. Tapi sudah luar biasa loh ini Bu Eni. Terima kasih Bu. Oke, satu lagi Bu Eni. Dari hasil coaching kita hari ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Eni kembangkan kembali? Iya, walaupun tadi Bu Wahyu sudah menyampaikan mendengarkan aktif itu sudah bagus, tapi menurut saya kompetensi yang ingin saya tingkatkan ya itu tadi Bu. Jadi saya ingin mengembangkan mendengar secara aktif itu Bu. Jadi menurut saya fokus saja itu tidak cukup. Betul sekali. Jadi selama kegiatan coaching berlangsung kita juga harus mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Nah apalagi coachnya juga sangat suka bercerita. Jadi betul. Itu makanya penting sekali bahwa kita harus mendengarkan secara aktif inti-inti pembicaraan yang disampaikan oleh Koci, begitu Bu Wahyu. Oke. Sehingga saya bisa cepat tanggap dalam memberikan pertanyaan berbobot dan tentunya menggali lebih dalam lagi potensi yang ada di dalam diri Koci. Oke, keren sekali ini Bu Eni ya. Dengan mendengar aktif, Bu Eni lebih bisa menggali potensi Koci tersebut ya Bu Eni ya. Sehingga bisa juga memberikan pertanyaan berbobot yang memancing potensi si Koci tersebut. Betul, luar biasa sekali. Nah, dari diskusi kita nih, apa yang sudah apa yang terbayang oleh Bu Eni untuk meningkatkan lagi performa di area ini nih? Jadi saya harus lebih konsisten lagi nih Bu. Jadi lebih konsisten, kemudian bersama rekan sejawat mungkin saya akan harus lebih konsisten meningkatkan kemampuan inti dari coaching yang saya lakukan. Begitu luar biasa ya. Ya memang belajar secara konsisten itu penting ya Bu ya untuk meningkatkan sebuah kemampuan. Mantap sekali ini Bu Eni ya. Semoga apa yang menjadi keinginan Bu Eni itu dapat tercapai dan tentunya dengan tadi latihan-latihan yang konsisten ya Bu Eni. Baik Bu Eni, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah melakukan coaching dan sesi tanya jawab ini sangat luar biasa, sangat menginspirasi ya Bu Eni.
Mungkin dari saya cukup sekian ya Bu Eni. Iya Bu, terima kasih Bu Wahyu atas catatan dan masukan yang diberikan untuk saya sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya. Saya belajar banyak dari observasi dan coaching ini. Begitu Bu Wahyu. Sama-sama ya, Bu terima kasih, Bu Eni. Wahyu. Semoga kita bisa meningkatkan antara kompetensi saya sendiri juga Bu Eni. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Eni ya. Ya Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.